Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Dr. Helnan, MPD, as our lecturer in the Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Islam course, and all of my friends. Before I start, please let me introduce myself first. My name is Mariam Jamilah. My student number is 221230072, and I am from class TBE 5C. In this video, I will um, talking about this topic, which is filsafat dan perkembangannya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian filsafat. Jadi, secara etimologis, filsafat itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu filosofia. Nah, kita bisa memecahkan ini menjadi dua, yaitu philo dan sophia. Jadi, philo itu artinya cinta atau kecintaan. Kemudian sophia itu artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, jadi ketika kita gabungkan kedua-duanya menjadi satu, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologis artinya adalah cinta akan kebijaksanaan atau kecintaan terhadap pengetahuan. Jadi filsafat itu merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat segala sesuatu secara mendalam dan kritis. Baik, itu adalah pengertian filsafat. Kemudian, ruang lingkup filsafat berdasarkan sebuah artikel jurnal yang saya kutip yang berjudul Pengertian Objek dan Ruang Lingkup Filsafat, Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan Islam dari Savitri DKK pada tahun 2022. Nah, dari situ saya mendapati bahwasanya ruang lingkup filsafat itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Nah, yang pertama, ruang lingkup yang pertama yaitu ontologi. Nah, ontologi ini adalah cabang metafisika yang membahas tentang eksistensi dan ragam dari suatu kenyataan. Jadi intinya ontologi itu membahas eksistensi. Jadi misalnya dalam ontologi itu ada dua pandangan utama, yaitu yang pertama pandangan mengenai supernaturalisme dan yang kedua yaitu naturalisme. Nah, kedua-dua pandangan ini bertolak belakang satu sama lain. Kenapa? Karena pertama, supernaturalisme itu mengenai bagaimana orang-orang itu berpendapat bahwa adanya wujud-wujud yang bersikap gaib. Dan wujud ini bersifat lebih tinggi dan dia lebih berkuasa dibandingkan dengan wujud-wujud yang ada di alam nyata. Misalnya itu yaitu Tuhan atau makhluk supernatural yang tidak bisa dilihat, tetapi tetap dianggap ada dan itu bisa mempengaruhi dunia. Nah, itu adalah supernaturalisme. Kemudian untuk pandangan yang kedua yaitu naturalisme. Kalau naturalisme ini pandangan ini bertolak belakang dengan supernaturalisme karena kalau naturalisme ini menganggap bahwa semua hal yang terjadi di alam ini tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan gaib, tetapi disebabkan oleh kekuatan yang terdapat dalam diri sendiri yang dipelajari dan dapat diketahui. Jadi intinya kalau supernaturalisme itu dia percaya bahwa adanya hal yang gaib, sementara naturalisme itu tidak ada. Nah, ini termasuk dalam ruang lingkup ontologi. Oke. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah berkaitan dengan hakikat pengetahuan dan cara bagaimana atau dengan sarana apa pengetahuan dapat diperoleh. Nah, jadi intinya epistemologi ini mengenai hakikat pengetahuan atau bagaimana sih pengetahuan itu diperoleh dan dengan sarana apa kita memperoleh pengetahuan itu. Dan kemudian yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, aksiologi itu membahas bagaimana kita menilai sesuatu tindakan, keputusan atau sesuatu, sama ada sesuatu itu bernilai positif atau negatif.
Jadi dengan aksiologi itu kita bisa memberi nilai terhadap apapun yang berlaku di dalam dunia. Jadi sama ada sesuatu hal itu buruk atau baik, benar ataupun salah. Kemudian lanjut ke cabang utama. Nah, cabang utama filsafat itu ada dua, yaitu yang pertama filsafat murni, dan yang kedua yaitu filsafat terapan. Nah, filsafat murni itu berfokus pada pemahaman teoretik. Berarti filsafat murni itu termasuk dalam ruang lingkup yang tadi ada tiga itu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sementara kalau filsafat terapan itu, dia berfokus pada penerapan prinsip-prinsip filosofis dalam kehidupannya. Jadi misalnya itu seperti filsafat pendidikan, terus filsafat hukum, dan sebagainya. Baik, itu adalah pengertian filsafat. Kemudian kita akan lanjut ke bagian sejarah dan perkembangan filsafat. Baik, yang pertama yaitu asal-usul filsafat. Jadi filsafat ini berasal dari zaman Yunani kuno, yaitu pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Maksudnya tahun ke-600 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu masyarakat Yunani mereka itu sangat tergantung pada mitos. Jadi mereka itu sangat mitosentris. Nah, tetapi karena munculnya filsafat, maka mereka itu mulai mencoba untuk memahami dunia itu melalui akal dan logika. Jadi mereka mulai berpikir tentang alasan-alasan sesuatu hal itu terjadi selain daripada mitos ataupun kepercayaan agama. Nah, itu. Jadi itu adalah asal-usul filsafat. Kemudian selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting dari satu masa ke masa yang lain dalam filsafat. Nah, jadi di filsafat ini terbagi menjadi beberapa periode tertentu. Nah, di dalam setiap periode ini ada tokoh-tokoh penting di sebaliknya. Seperti yang pertama ini, pada zaman Yunani kuno, yaitu pada tahun 600 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, kita ada Thales, yaitu bisa dikatakan sebagai penemu filsafat, dan juga ada Socrates, Plato, dan Aristotle. Kemudian yang kedua yaitu zaman kegelapan, kita ada Saint Augustine, Thomas Aquinas, dan dari Islam Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Kemudian pada zaman Renaissance atau zaman pencerahan, yaitu pada tahun 14 Masehi hingga 15 Masehi ada Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Kemudian yang keempat, zaman awal modern ada René Descartes, Francis Bacon, dan John Locke. Kemudian pada zaman modern yaitu hingga 18 Masehi ada Immanuel Kant, David Hume, Jean-Jacques Rousseau. Kemudian yang keenam di zaman postmodern yaitu pada 19 Masehi hingga sekarang ada Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, dan Jacques Derrida. Nah, itu adalah tokoh-tokoh penting pada setiap zaman dalam perkembangan filsafat. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan filsafat dari satu periode ke periode berikutnya. Oke, jadi untuk yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Nah, di zaman Yunani kuno, yaitu pada tahun 600 hingga 300 sebelum Masehi, jadi poin-poin utama yang didapat dari perkembangan filsafat pada zaman Yunani kuno yaitu pertama, yaitu pergeseran dari mitos ke rasionalitas. Jadi pada saat itu di Yunani, orang-orang itu mengandalkan mitos. Seperti yang telah saya katakan bahwasanya mereka itu sangat mengandalkan mitos. Tetapi karena dengan adanya filsafat, maka mereka mulai menggunakan akal dan logika. Jadi mereka mulai mengandalkan itu
atau bisa disebut sebagai logosentris. Oke. Kemudian filsafat yang berkembang pada saat itu yaitu filsafat alam. Nah, ini tuh dimulai dari Thales, yaitu seseorang yang melakukan filsafat pada saat itu. Nah, Thales ini mempunyai pemikiran bahwa asal-usul alam itu adalah air. Jadi bumi ini semuanya terdiri dari air dan kita berada di atas air. Nah, itu adalah pemikiran dari. Tetapi ada juga filsuf lainnya yaitu Heraklitos yang berpendapat bahwasanya segala sesuatu itu selalu berubah. Nah, karena itu dia berpikir bahwasanya api itu adalah asas utama. Pada zaman ini juga ada yang dinamakan sebagai zaman keemasan. Nah, di zaman keemasan ini ada filsuf-filsuf penting yang diketahui seperti Socrates, Plato, dan Aristotle. Nah, Socrates ini fokusnya adalah pada manusia dan etika. Jadi ia sudah tidak terpaku pada filsafat alam lagi, tetapi sudah mulai berfokus pada manusia dan etika. Itu adalah Socrates. Kemudian ada anak muridnya yaitu Plato. Nah, Plato ini mempunyai ide bahwasanya dia mempunyai teori bahwasanya di dunia ini ada dua. Jadi ada dunia ide yang abadi atau tetap, dan juga yang kedua yaitu dunia nyata yang berubah-ubah atau tidak tetap. Itu adalah pemikiran yang diasaskan oleh Plato. Kemudian Plato ini juga mempunyai murid yaitu Aristoteles. Jadi Aristoteles ini dia memperkenalkan empat penyebab dari segala sesuatu hal, yaitu yang disebut sebagai material, formal, efisien, dan timbul. Nah, itu adalah kembangan filsafat pada zaman Yunani kuno. Kemudian lanjut ke zaman pertengahan, yaitu pada tahun 12 hingga 13. Nah, zaman pertengahan ini juga disebut sebagai zaman kegelapan. Kenapa? Karena pada saat ini semuanya itu, setiap segala hal itu dikuasai oleh keagamaan atau Kristiani. Patristik. Nah, patristik ini yaitu berasal dari gereja. Nah, ajaran yang dikenalkan oleh patristik yaitu mereka memberi ajaran bahwa iman dan rasionalitas, iman dan pikiran itu bisa digabungkan. Nah, ini itu dipengaruhi oleh seorang yang bernama Plotinus. Kemudian dari patristik itu bergeser pula menjadi skolastik, yaitu di mana skolastik ini pemikiran Aristoteles itu kembali berpengaruh lagi. Jadi Aristoteles ini menggantikan pemikiran Plotinus yang tadinya didapatkan dari patris. Nah, kemudian pemikiran Aristoteles ini dikenalkan kembali melalui filsuf Islam dan Yahudi. Misalnya yaitu Ibnu Sina, Averroes, yaitu Ibnu Rushd, dan Maimonides. Nah, karena saat ini Aristoteles itu sangat legend ya, maka dia disebut sebagai sang filsuf, sementara Averroes atau Ibnu Rushd yang banyak menafsirkan karya-karya Aristotle disebut sebagai sang komentator. Itu terjadi pada zaman pertengahan atau zaman kegelapan. Kemudian lanjut ke zaman Renaissance atau zaman pencerahan. Pada zaman ini berlakunya kebangkitan humanisme. Nah, humanisme itu menekankan pentingnya manusia sebagai pusat dari kehidupan dan budaya. Nah, humanisme itu intinya berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dia itu tidak hanya terpaku pada ajaran agama, tetapi mereka itu terfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian pada zaman Renaissance ini juga berlaku pengaruh ilmu pengetahuan. Nah, hal ini berlaku misalnya dari Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei. Nah, kedua-dua tokoh ini
tokoh pada zaman Renaissance ini, mereka itu memperkenalkan ilmu pengetahuan baru, yaitu matahari sebagai pusat tata surya, yaitu yang bisa disebut juga sebagai heliocentrisme. Nah, heliocentrisme ini bertolak belakang dengan teori bahwasanya bumi sebagai pusat tata surya, dan teori bumi sebagai pusat tata surya ini adalah teori yang dipegang oleh gereja. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya Kopernikus dan Galileo ini mereka membantah teori gereja. Nah, teori gereja itu disebut sebagai geosentris. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu pemisahan filsafat dari teologi. Nah, teologi itu adalah ajaran agama ya. Jadi di zaman ini berlakunya filsafat itu dipisahkan oleh ajaran agama. Kemudian berlakunya rasionalisme dan eksplorasi individual. Nah, maksudnya kepercayaan bahwa akal dan logika manusia bisa menjadi dasar pengetahuan tanpa bergantung pada otoritas agama. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu integrasi seni dan filsafat. Nah, misalnya ada seorang tokoh yang bernama Leonardo da Vinci. Beliau ini adalah seorang polimath. Polimath itu berarti seorang itu ahli dalam berbagai cabang ilmu. Jadi karena Leonardo da Vinci ini seorang yang ahli dalam berbagai cabang ilmu, beliau itu menggabungkan semuanya yang semua cabang ilmu yang beliau punya, yaitu filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan di dalam karya-karya seni beliau. Jadi beliau itu adalah salah satu tokoh yang mengintegrasikan karya-karya seni dengan filsafat. Jadi itu yang berlaku pada zaman Renaissance. Kemudian pada zaman awal modern dan modern. Oke, pada zaman ini kita ketahui bahwa pada zaman sebelum-sebelumnya gereja itu mempunyai otoritas yang sangat tinggi ya. Tetapi pada zaman ini gereja itu otoritasnya sudah mulai hancur. Dan kemudian pada zaman ini juga berlakunya kemunduran. Kemudian karena hal itu munculnya pemikiran-pemikiran baru. Yaitu yang pertama rasionalisme, kemudian yang kedua yaitu empirisme yang diasaskan oleh David Hume. Jadi beliau itu berpikir bahwasanya pengalaman indrawi itu adalah sumber utama pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran kritisisme, yaitu berasal dari Immanuel Kant. Jadi beliau itu menggabungkan kedua-dua rasionalisme dan empirisme. Itu berarti pengetahuan itu berasal dari kedua-dua akal dan juga pengalaman manusia. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran baru yang tercetus pada zaman ini. Kemudian pada zaman ini juga berlaku perpecahan agama Kristen, yaitu menjadi dua, yaitu Katolik dan Protestan. Kemudian yang terakhir yaitu zaman postmodern, yaitu pada tahun 18 hingga sekarang, 18 hingga sekarang ya. Jadi itu adalah kita sebut sekarang sebagai zaman postmodern. Nah, pada zaman ini ada beberapa aliran filsafat utama. Misalnya yang pertama yaitu positivisme. Jadi aliran positivisme ini mengusungkan ide bahwasanya pengetahuan ilmiah hanya valid jika dapat diuji dan dibuktikan secara ilmiah. Jadi harus ada bukti untuk mengusung apa-apa teori yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua yaitu aliran Marxisme. Jadi aliran Marxisme ini berfokus pada teori sosial dan ekonomi dan dikembangkan oleh Karl Marx. Kemudian yang ketiga yaitu aliran eksistensialisme, yaitu yang menekankan mengenai kebebasan individu dan makna hidup. Nah, ini dicetuskan oleh Jean-Paul Sartre. Selanjutnya yaitu pragmatisme yang diusulkan oleh William James. Jadi pragmatisme itu
mmm, lebih mementingkan manfaat sesuatu hal daripada cara kita melakukannya. Itu adalah pragmatisme. Kemudian ada neokantianisme dan neotomisme. Nah, ini adalah revitalisasi pemikiran Kant dan Thomas Aquinas. Kemudian yang terakhir yaitu fenomenologi, yaitu studi tentang pengalaman. Baik, kemudian ada aliran kontemporer juga pada zaman ini, yaitu aliran strukturalisme, kemudian ada aliran postmodernisme dan filsafat analitis. Kemudian yang terakhir yaitu filsafat sosial, yaitu sosiologi. Sosiologi ini adalah ilmu sosial atau juga bisa disebut sebagai fisika sosial. Itu adalah aliran-aliran dan pemikiran-pemikiran pada zaman postmodern, yaitu pada zaman sekarang. Alright, so that is all from me. Thank you very much for all of your attention. And if you have any questions, please don't hesitate to ask in the comment section below. Thank you very much everyone for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.